Halo, kembali lagi dengan Kateo di sini. Sekarang kita akan belajar yang namanya chord, tapi hanya membutuhkan 3 jari aja. Bisa 2 jari, bisa 3 jari. Paling sering digunakan itu 2 jari aja. Namanya power chord. Nah, sekarang kita belajar bersama Galena Betasri. Sudah lama tidak muncul di permukaan. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya power chord. Nah, apa itu power chord? Kita teori dulu ya bentar. Jadi, power chord itu sebenarnya kalau kita memiliki sebuah chord atau kita membentuk chord misalkan C, nah itu minimal terdiri dari 3 nada. Contohnya chord C, C, E, dan G. C, E, dan G. Nah, kalau power chord itu apa? Kalau power chord itu dia hanya 2 nada aja, yaitu nada pertama dan nada ketiganya, yaitu C dan G-nya. Jadi kita ambil C dan G. Nah, gitu. Jadi kita hanya membunyikan 2 nada saja. Nah, kalau misalkan bentuknya kita lebih dekat aja ya ke gitarnya biar lebih fokus. Nah, jadi sebenarnya bentuk power chord itu hanya 2. Satu yang 2 jari seperti ini, satu yang 3 jari seperti ini. Jadi jari tengahnya nggak dipakai. Ini senar 5, 4, dan 3. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, yang kalian perlu hafal itu adalah jalur bassnya. Jadi bisa main sampai ke sini itu karena apa? Karena tahu jalur bassnya. Ini E, ini senar 6 ya. Senar 6 E, A, D. Jadi kalau kita di senar 6 fret 1 F, F crash, G, A, G crash sorry, A crash, D. Katanya sampai fret yang ke-7 aja ya, biar mempersingkat waktu. Jadi ingat E, F, F crash, G, A, G crash, A crash, B. Nah, lalu bawahnya ada A, terus A crash, B, C, C crash, D, D crash, E. Nah, jadi yang senar bass yang dipakai itu seringnya itu senar 5 dan 6. Senar 4 juga boleh kalau mau. Jadi D, terus di sini ada D crash, E, F, F crash, G, G crash, A. Nah, bentuknya mungkin sedikit berbeda di senar yang keempat. Nah, jadi untuk kita lihat dulu yang bentuk yang pertama, yaitu menggunakan 3 jari. Yang pertama itu kalian harus bassnya dulu, senar 6-nya dulu. Kalian mau main di chord apa? Misalkan contohnya G. Nah, kalau G kan ini. Kalau G di bass 6 fret 3, terus sisanya gimana? Sisanya tinggal kosongin 1 fret, lalu plus 2, jadi fret 3, plus 2 jadi fret 5. Jari manis selalu di fret yang keempat, di bawah, senar yang kelima. Di bawah telunjukan senar 6, manis senar 5, kelingking senar di bawahnya lagi, di bawah manis. Jadi ini 6, 5, dan keempat. Nah, ini power chord G. Seringkali digunakan kalau misalnya kalian lihat konser metal, konser rock, atau konser yang pakai gitar listrik, dia pakai power chord. Gitu. Jadi cuma 3 jari aja. Nah, kalau misalnya mau F gimana? Nah, tinggal kalian lihat bass F-nya di mana. Di sini kan? Nah, terus posisinya juga sama. Nah, jadi yang senar yang tidak ditekan itu di mute. Artinya kita nggak bunyiin, caranya tinggal di seperti ini. Jadi ini seperti disentuh aja. Nah, biar jelas ya. Nah, sedangkan yang atas yang senar 6-nya ditekan, yang ini kita sentuh aja. Lebih jelas lagi. Aduh, hampir mau jatuh. Nah, jadi lihat, kalau tekan, ini disentuh aja. Tekan, disentuh aja. Jadi seperti ada jarak. Oke, kita fokus lagi. Jadi kalau kalian ke senar 5, juga sama, bentuknya seperti ini. Nah, jadi nggak berubah ya bentuknya. Bentuknya sama semua. Jadi yang senar 5 ini kan di sini C. C,
manis clickingnya gimana? Tinggal begini. Tengahnya ingat nggak dipakai. Mungkin bisa gaya-gaya begini atau begini atau begini. Terserah kalian. Nah, kalau KTW itu menggunakan jari tengah itu untuk menutup senar 6-nya biar nggak bunyi. Nah, gitu ya. Ini G, ini C. Nah, kalau misalkan chordnya C crash atau gimana, ya tinggal majuin aja. Nah, ini C crash. Nah, terus kalau misalnya mau D, tinggal majuin aja. Nah, ini jadi D. Nah, ini juga bisa jadi B. Di sini juga jadi B. Nah, cuman yang bedanya sama aja. Mungkin bedanya ada ini, senar yang ke berapa ini? Senar ketiga, beda tingginya aja. Nah, ini jadi sama-sama B ya. Cuman suaranya beda tingginya aja, tapi karakter dan warna suaranya sama. Nah, kalau misalkan kita bentuk pertama itu nggak bisa dipakai di senar yang keempat, karena kalau senar 4 ini jadinya bukan power chord, tapi kalau ini namanya E mayor 7. Bunyinya enak ya. Nah, jadi kita pakai bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu cuman 2 jari aja. Caranya gimana? Sama. Misalkan kalian mau chord G. Bassnya G, lalu pakai jari manis atau kelingking terserah, atau jari tengah terserah. Jadi senar 6 di fret yang ketiga, senar 5 di fret yang plus 2-nya. Jadi 3 tambah 2, jadi 5. Nah, gini aja. Jadi cuma 2 jari, ke senar 5 juga sama, ini C, lalu plus 2 di bawahnya, di bawah daripada senar 5, senar 4. Jadi ini C. Nah, terus ini F. Nah, ini power chord-nya baru bener ya kalau untuk di senar yang keempat. Kalau misalnya kalian mau juga, tapi jarang sih dipakai. Nah, ini power chord-nya F. Nah, di sini senar yang keempat, fret yang ketiga, dengan senar 3, fret yang kelima. Nah, gitu. Nah, untungnya kalian pakai power chord apa? Mayor atau minor bentuknya sama. Pakai aja power chord. Misalkan kita main di C. Katanya lebih enaknya pakai yang bentuk pertama ya, pakai 3 jari. Kita coba C. Terus kita mau ke F. Jadi tinggal turun aja nih F. Atau misalkan mau ke sini juga boleh. Sama aja. Nah, bunyinya sama kan ya? Atau mau ke sini juga boleh. Nah, jadi banyak pilihan ya. Sini, sini, atau sini, atau mau ke sini. Nah, jadi tergantung pilihan kalian mau apa. C, F, terus kita ke A minor. Kalau A minor biasanya kan gini ya. Nah, kita coba cari bassnya A. Di sini E, F, G, A. Bentuk power chord-nya sama persis. Jadi C, F, A minor. Lalu kita mau ke D minor. D minor itu di mana? C, maju 2 fret. 1, 2. C, F, A minor, D minor. Terakhirnya kita kasih ke G aja di sini. Nah, jadi kita coba ya. Genjrengannya biasanya kita ke bawah-bawah. Gitu ya. Coba. Nah, jadi power chord itu sebenarnya namanya power kan. Berarti biasanya itu digunakan untuk lagu-lagu yang kalau kalian pernah dengar nah itu sebenarnya pakai power chord. Nah, di situ kan chordnya itu ada E minor, ada A, ada D, terus ada ke bebek. Terus ada E minor, A, D. Terus E minor, A, F crash minor, terus ke B, E minor, A, D. Gitu ya. Itu chord intronya. Kita coba pakai misalkan chord biasa. Nah. Kayak kurang ya, kurang nendang gitu. Nah, kita coba pakai power chord E. Nah, E itu di sini, A di sini, D itu di bawahnya, B itu di atas E yang tadi.
Lalu dia ada F crash minor, terus B-nya juga bisa di sini. Jadi B itu bisa di sini dan juga di sini. Ya, kalian bisa ulik-ulik ya. Kita coba. Dedangkan, salah, dedangkan, ya begitu. Nah, jadi penggunaan power chord itu lebih ke lagu-lagu yang beat ya. Tadi kan ada beatnya, terutama lagu ceria ini. Kalau kalian menguasai lagu ini jadi enak gitu main power chordnya. Nah, genjrengannya gimana? Genjrengannya itu kita fokus di, jadi senar 4 sampai 6. Atau misalkan ini kan ada senar 3 sedikit, ya bisa lah sampai senar yang ketiga. Jadi katanya coba ulang sedikit ya, biar ketahuan genjrengannya. Ta 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 ta, lebih pelan. Ta 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 ta. Atau misalkan mau bawa-bawa terus juga nggak masalah. Jadi itu cuman variasi ya. Misalkan kita bawa-bawa terus. Nah, jadi nggak masalah pakai pick gitu, pakai bawa-bawa terus nggak masalah. Tergantung kreasi kalian mau genjrengnya seperti apa. Nah, jadi itu penggunaan power chord dan salah satu contoh lagunya dipakai di J-Rocks Ceria. Kalian bisa ulik-ulik lagi di lagu yang lain supaya mendapatkan variasi yang berbeda dari power chord. Begitu saja video kita kali ini. Silahkan komentar di bawah mau bahas teknik apa lagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.